Banyak perusahaan yang memboikot lulusan dari SMA Negeri 1 Cimarga gara-gara aksi mogok sekolah yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Cimarga ini. Jadi banyak perusahaan yang sudah memblacklist di mana pada siswa-siswa yang lulusan tahun ini mereka sudah memblacklist dan tidak menerima ketika suatu saat nanti salah satu lulusan SMA Negeri 1 Cimarga ini melamar pekerjaan di perusahaan mereka. Ini sudah kelewatan ya teman-teman ya. Aksi mogok sekolah ini membuat efek negatif kepada semua siswa dari lulusan SMA Negeri 1 Cimarga ini, dan ini menjadi ancaman serius teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kalian harus pandai-pandai berpikir mana yang sebetulnya wajar dan pantas dan mana sebetulnya yang tidak pantas kita ikuti. Baik, pesan untuk adik-adik, tetap belajar dengan baik, patuhi peraturan sekolah, jangan aneh-aneh deh. Ku bilang juga apa kan, sejumlah HRD dan beberapa perusahaan blacklist lulusan SMA Negeri 1 Cimarga angkatan 2026 sampai 2028. Nah, kalian rasakanlah susah kalian nyari kerja. Toleransi ataupun membela kawan boleh, tapi otak dipakai. Jangan terlalu tolol, jangan terlalu dongok. Udah jelas-jelas kawan kalian yang salah. Ngapain kalian demo mogok sekolah? Kalian terimalah di blacklist kalian dari beberapa perusahaan. Kalian rasakan susahnya nyari kerja nanti ya. Dan satu lagi aku bilang, bukannya apa ya, dengan aksi mogok sekolah kalian ini yang kalian buat ya, berarti kalian satu sekolah itu muridnya keseluruhan, satu sekolah itu keseluruhan sama sifatnya semua kalian, sama-sama membangkang, nggak bisa ditegur, nggak ada disiplin kalian satu orang pun tidak ada karena kalian mogok sekolah kalian semua. Sama kalian sifatnya semua kalian. Lagian pun yang karena kedapatannya kawan kalian merokok di kawasan sekolah, ditegurlah sama kepala sekolahnya. Maaf cakap dibilang ditampar lah, terus nggak terima. Kalau kami dulu bukan ditampar lah gitu kalian, penghapus yang terbuat dari kayu udah melayang ke kepala kami. Roll besi panjang, roll kayu panjang, udah kami rasakan dulu waktu sekolah. Tapi kami nggak ngadu-ngadu ke orang tua, karena tahu kami salah. Jangan terlalu cengeng kali, ya. Sikit-sikit lapor orang tua. Terus jago lah kalian, mogok sekolah. Yang kalian dukungnya kawan kalian itu, merokok di kawasan sekolah ataupun kalian kayak gitu juga nya. Maksud kalian jadi di kawasan sekolah itu bebas merokok? Otoh. Gara-gara aksi mogok sekolah dari siswa-siswi yang hanya untuk membela pria tampan perokok yang tidak terima ditampar oleh Kepsek karena ketahuan merokok, mereka terancam di blacklist dari dunia kerja, dan ini bahkan disepakati oleh beberapa HRD di banyak tempat kerja. Jadi kita tahu sendiri bahwa baru-baru ini ada kejadian yang viral di SMA Negeri 1 Cimarga karena ada seorang siswa yang tampan ditampar oleh gurunya karena ketahuan merokok. Dia lapor emaknya nih, dan akhirnya berujung pada aksi mogok massal para murid yang membentangkan tulisan "Lengserkan kepala sekolah dari jabatannya". Aksi tersebut viral dari yang tadinya menuntut untuk mendapatkan dukungan para netizen, justru malah mendapatkan hujatan gak karu-karuan. Dan bukan hanya hujatan teman-teman, yang lebih parahnya lagi, mereka di blacklist selama 3 tahun ke depan untuk masuk ke dalam dunia kerja di beberapa tempat kerja tertentu. Ini termasuk tempat kerja daerah sendiri maupun di tempat kerja di luar kota ya, yang mana pokoknya yang mengetahui tentang berita ini. Karena menurut penuturan salah satu pimpinan perusahaan ternama di daerah Bekasi, dia terpaksa harus memblacklist SMA Negeri 1 Cimarga angkatan 2026 sampai 2028 karena perusahaan mereka tidak menerima karyawan bermental lemah nih dan melawan, karena bisa merugikan teman-teman kerja dan perusahaannya. Bahkan ada salah satu supervisor yang dikatakan akan berkoordinasi dengan HRD di daerah Tangerang agar lamaran siswa-siswi alumni SMA Negeri 1 Cimarga 2026 ini ditolak. Sangat disayangkan teman-teman, hanya gara-gara satu orang siswa semua angkatan malah kena getahnya. Gimana menurut kamu soal permasalahan ini teman-teman? Ini ya, gue ngomong ini ya bakal kontroversi lah, pasti kontroversi. Kalian udah baca atau denger ini rame lah tentang kemarin ada guru, ibu guru, dia nampar anak muridnya, katanya nampar, gara-gara si anak murid ini kelihatan atau ketahuan lagi ngerokok gitu, oke, ditampar. Nah si anak murid ini kan lapor ke orang tuanya nih, ya udahlah, terus kasusnya jadi panjang dan akhirnya katanya gurunya dinonaktifkan gitu ya gara-gara anak ini. Nah ini kontroversinya gini, gue bingung nih, kalau gue belain gurunya pasti nanti banyak netizen yang akan mengatakan, wah tapi kan itu penganiayaan anak, ngajarin anak nggak boleh begitu, sekarang mental health dan sebagainya gitu ya, KPAI ntar nyerang gue juga mungkin gitu ya. Tapi kalau gue belain muridnya nggak masuk di akal logika gua yang waktu kecil dididiknya keras gitu.
Jadi gue nggak mau belain dua-duanya, gue cuma mau pesan aja buat anak-anak murid seperti ini. Kalian bisa lapor orang tua kalian, bagus. Itu artinya kalian punya orang tua yang kalian tidak punya. Biji. Lihat nih efeknya nih ya, yang kemarin kita bahas ya. Gara-gara bela siswa perokok HRD dan business owner disebut siap blacklist lulusan SMA 1 Cimarga. By the way, aku punya usaha yang mengcover semua area Banten. Kupastikan Hai, sudah tahu ya berita ini? Seorang siswa SMA Negeri 1 Cimarga merokok. Lalu ia ditegur oleh kepala sekolahnya dan ia malah lapor ke orang tuanya. Orang tuanya bikin laporan ke polisi. Dan yang lebih parahnya lagi, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga ini malah demo. Kasus ini sontak membuat warganet murka. Bahkan sejumlah HRD dan pemilik perusahaan ikut berkomentar. Mereka menyatakan tidak akan menerima lulusan SMA Negeri 1 Cimarga Banten di 3 tahun angkatan untuk bekerja di perusahaan mereka karena dinilai minus etika. Kejadian ini menggambarkan betapa masih ada orang tua yang tidak paham bahayanya membela anak saat berbuat salah, karena hal itu justru menarik rasa tanggung jawab dari diri anak. Orang tua semacam ini juga lupa mereka tidak akan bisa terus-menerus membela anaknya. Mereka tidak tahu masalah besar apa yang akan dihadapi anak di masa depan, di mana sebagai orang tua mungkin tidak bisa lagi pasang badan untuk membela anaknya itu. Sementara itu, untuk semua siswa yang ikut demo solidaritas membela temannya yang jelas-jelas salah, ini menunjukkan rasanya mereka tidak memiliki nilai-nilai yang kuat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Padahal di usia SMA biasanya murid sudah balik dan otomatis menjadi mukallaf, yaitu manusia yang terbebani hukum dan mendapatkan konsekuensi dosa atau pahala, reward atau hukuman atas perbuatannya. Tapi mereka seolah tidak mengerti ini. Ya, mungkin saja mereka memang tidak mengerti. Karena dalam sistem pendidikan kita, pembahasan seperti ini minim. Pendidikan kita sudah terlalu lama dipengaruhi oleh pendidikan sekuler yang tidak menganggap penting penanaman nilai agama, kedisiplinan dan moral. Di usia 7 tahun, anak-anak lebih dituntut untuk mengerti pelajaran matematika dibandingkan pelajaran agama sejak dini, sejak awal. Padahal, buat apa mereka mengerti matematika? Buat apa mereka mengerti tambah, pembagian, pengurangan, jika mereka tidak tahu yang ditambah itu apa saja yang boleh, yang dibagi itu apa saja yang perlu kita bagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, berita ini tuh lagi viral banget ya. Gubernur Banten mencopot seorang kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga dikarenakan menampar siswanya yang lagi merokok. Kalau zaman-zaman Mama Felix dulu kayaknya sekolah, kalau misalnya kita tuh bandel, kayaknya lebih parah deh. Bukan hanya sekedar ditampar ya sama guru ya, tapi kadang-kadang tuh bawa balok gitu ya. Terus kita murid-murid yang pada nakal,
kita dipukul kakinya gitu, dipukul tangannya. Tapi orang-orang tua dulu tuh nggak seperti orang tua si anak ini. Kita setuju ya, tidak terjadi kekerasan pada anak dalam sistem mendidik. Tapi menurut saya Bapak Gubernurnya harusnya sih bisa lebih wise menyikapi masalah ini, karena ada sebab dan akibatnya juga si kepala sekolahnya menampar anak tersebut. Ya nggak baik. Menurut Mama Felix sih kayaknya Bapak Gubernur nggak usah langsung main pecat-pecat aja dulu. Misalnya bisa diberlakukan sistem mediasi. Menurut kalian gimana teman-teman? Apakah pantas Bapak Gubernur main pecat-pecat aja si kepala sekolah?